Pada praktikum ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah itu mengetahui cara penggunaan serta pengukuran pada alat ukur kualitas daya dengan menggunakan Power Quality Analyzer atau disingkat PQA, sama dapat menganalisis data setelah melakukan pengukuran dengan Power Quality Analyzer. Nah, terus yang ketiga, menganalisis nilai Total Harmonic Distortion atau THD baik pada tegangan maupun arus dan memahami bagaimana harmonisa dapat muncul pada sistem. Dan yang terakhir yaitu menentukan apakah kondisi kualitas daya pada sistem yang diuji sudah memenuhi standar yang berlaku serta mengetahui apa saja dampak gangguan kualitas daya terhadap peralatan listrik. Nah, saya di sini akan menjelaskan dulu pengertian apa itu kualitas daya. Lanjut ke dasar teori. Kualitas daya listrik atau power quality adalah kondisi di mana tegangan, arus, dan frekuensi berada dalam batas normal sehingga semua peralatan dapat bekerja secara aman, efisien, dan tidak mengalami kerusakan. Nah, jika salah satu parameter ini menyimpang, maka kualitas daya akan menurun. Yang pertama itu tegangan. Tegangan harus berada pada nilai normal seperti 220 volt atau 380 volt. Nah, gangguan pada tegangan bisa berupa SAG yaitu tegangan turun sesaat, swell yaitu tegangan naik sesaat, atau flicker yang membuat tegangan terlihat berkedip. Nah, gangguan ini menyebabkan lampu meredup, motor panas, bahkan merusak perangkat elektronik lainnya. Nah, terus yang kedua ada arus. Arus menunjukkan seberapa besar energi yang digunakan si beban. Jika arus terlalu besar atau bentuk arusnya tidak sinusoidal, maka penghantar, trapo atau motor bisa menjadi panas dan sistem menjadi kurang efisien. Nah, yang ketiga ini ada frekuensi. Frekuensi sistem di Indonesia adalah 50 Hz dan harus stabil. Jika frekuensinya naik atau turun, peralatan seperti motor induksi bisa bekerja tidak normal dan sistem pembangkit bisa kehilangan sinkronisasinya. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan itu yang THD, Total Harmonic Distortion. Nah, selain parameter yang tadi, parameter THD ini sangat penting dalam kualitas daya. Adalah Total Harmonic Distortion atau THD adalah ukuran seberapa besar kandungan harmonisa pada gelombang listrik. Harmonisa merupakan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar yang membuat bentuk gelombang tidak lagi sinusoidal. Harmonisa biasanya muncul dari beban non-linear seperti laptop charger, lampu LED, inverter, UPS, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, jika nilai THD terlalu tinggi, dampaknya bisa cukup serius. Pertama, mulai dari peralatan menjadi panas, umur peralatan berkurang atau cepat rusak, efisiensi turun, sampai terjadinya gangguan proteksi atau bahkan kerusakan pada kapasitor brain. Standar umumnya digunakan seperti di IEEE 519, yaitu harus berada nilai THD nilai THD-nya harus berada di bawah 5%. Sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang digunakan pada saat pengukuran kualitas daya. Untuk yang pertama itu ada Power Quality Analyzer atau yang disingkat PQA. Terus yang kedua ada panel 3 fasa. Oke, untuk yang pertama itu ada Power Quality Analyzer. Power Quality Analyzer adalah alat untuk mengukur dan menganalisis kualitas daya listrik dalam suatu instalasi ataupun gedung, baik satu fasa maupun 3 fasa.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tegangan, arus, frekuensi, dan bentuk gelombang listrik berada dalam kondisi normal atau terganggu. Untuk parameter yang diukur pada Power Quality Analyzer itu, yang pertama ada tegangan atau voltage setiap fasanya, yang kedua arus tiap fasa, ketiga ada frekuensi, yang keempat ada daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, yang kelima ada faktor daya, terus yang keenam ada harmonik atau THD tegangan dan THD arus. Baik, kita lanjut ke alat yang kedua, yaitu panel 3 fasa. Panel 3 fasa adalah lemari listrik yang berisi komponen untuk mendistribusikan, mengamankan, dan memonitoring listrik 3 fasa ke beban. Pada panel 3 fasa terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada indikator fasa R, S, dan T. Lampu indikator yang menunjukkan apakah setiap fasa mendapatkan suplai listrik atau tidak. Yang kedua ada ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk menunjukkan besar arus yang mengalir pada tiap fasa. Dipakai untuk memantau apakah arus beban masih aman atau sudah mendekati batas MCB atau MCCB. Terus yang ketiga ada voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk menunjukkan besar tegangan antar fasa atau fasa netral, memastikan supaya tegangan tidak naik atau turun terlalu jauh dari nilai normal. Yang ketiga ada untuk yang keempat itu ada MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. Untuk fungsinya tersendiri itu adalah pemutus arus kapasitas besar. Untuk intinya itu sebagai safety. Terus yang kelima itu ada CT atau current transformer. Current transformer tersendiri memiliki fungsi untuk menurunkan arus besar menjadi arus kecil agar aman untuk alat ukur yang ada pada panel 3 fasa. Yang keenam ada busbar. Busbar adalah batang tembaga atau aluminium tebal sebagai jalur distribusi utama pada panel. Fungsinya tersendiri jelas untuk menghubungkan MCCB, MCB atau cabang beban. Terus yang ketujuh ada MCB atau Miniature Circuit Breaker. Fungsinya tersendiri itu adalah untuk melindungi rangkaian dari arus lebih dan hubungan singkat. Untuk lebih sederhananya, MCB itu adalah saklar otomatis yang langsung memutus listrik ketika terjadi error atau hubungan singkat gitu. Baik, untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemasangan dan pengukuran pada alat ukur Power Quality Analyzer. Untuk langsung saja, untuk bisa dilihat pada gambar ya. Untuk pemasangan klem itu pertama ada klem yang warna merah disambungkan ke arus yang fasa R. Terus yang kedua ada klem warna kuning dipasang ke arus fasa yang berwarna kuning. Terus yang ketiga ada yang klem warna biru dipasang ke arus fasa warna hitam. Lalu ada klem warna abu itu dipasang ke arus kabel netral. Terus yang selanjutnya ada pemasangan capit buaya. Yang pertama itu ada yang warna merah dipasangkan ke arus fasa R, yang kuning disambungkan ke arus fasa S, terus yang biru disambungkan ke arus fasa T. Lalu ada capit buaya yang berwarna hitam sama abu itu dipasangkan ke netral. Oke, kita lanjut ke hal-hal yang harus diperhatikan saat pemasangan dan pengukuran pada modul 5 ini. Yang pertama itu pemasangan klem arus atau current clamp. Nah, clamp ini adalah sensor pembacaan arus pada fasa RSTN. Hal yang harus diperhatikan dari klem arus ini, yang pertama itu adalah klem memiliki tanda panah atau marking arah arus. Nah, yang kedua itu arah panah harus mengarah ke arah aliran arus menuju beban, bukan ke sumber. Jadi jika arah terbalik, pembacaan arus dan THD itu akan salah. Jadi nilai bisa negatif atau tidak logis. Nah, yang selanjutnya itu ada warna klem harus sesuai dengan fasa.
merah itu menunjukkan fasa R, dan kuning itu menunjukkan fasa S, dan biru itu menunjukkan fasa T. Sedangkan netral itu warnanya hitam. Jika salah warna, data antara fasa akan tertukar dan hasil analisis juga akan menjadi tidak valid. Lalu yang harus diperhatikan itu adalah klaim harus menutup sempurna. Pastikan klaim menutup rapat dan tidak ada celah. Jika klaim tidak menutup penuh, harus tidak bisa terbaca dengan benar. Dan selanjutnya itu tidak boleh ada kabel lain dalam satu klaim. Jadi satu klaim hanya untuk satu konduktor. Nah, selanjutnya itu adalah pemasangan kabel tegangan voltage leads. Kabel tegangan dihubungkan ke terminal ground R, S, T, M. Hal yang harus diperhatikannya itu adalah urutan pemasangannya harus benar. Jadi yang pertama itu ground, yang kedua fasa R, diikuti dengan S, T, dan netral. Jika urutannya salah, bentuk gelombang itu juga akan menjadi salah, faktor dayanya error, dan THD juga otomatis ikut salah. Lalu poin selanjutnya adalah pastikan konektor terpasang kuat, jadi tegangan tidak stabil bila konektor itu longgar. Hindari menyentuh bagian konduktor langsung. Jadi tidak ada short atau kabel bersentuhan antara fasa, bisa menyebabkan kerusakan alat ataupun panel. Nah, kondisi panel sebelum pengukuran ini juga harus diperhatikan ya. Nah, pastikan panel aman dan tertutup sebagian. Dan pastikan juga MCCB ataupun MCB dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi trip. Lanjut, pengoperasian Power Quality Analyzer, yaitu adaptor PQA harus terhubung dengan aman. Jadi PQA hanya bisa hidup lewat adaptor satu daya. Pastikan juga mode pengukuran sudah sesuai, seperti mode voltage, current, harmonic dalam THD. Salah mode itu datanya bisa jadi tidak terekam. Lalu lakukan pengecekan tampilan awal, cek apakah tegangan per fase terbaca normal. Arus tidak 0 ampere kecuali beban tidak aktif. Jadi THD tidak 0% karena tidak ada harmonisa. Jika nilainya tidak wajar, berarti ada pemasangan yang salah. Kemudian itu keselamatan kerja safety juga harus diperhatikan, seperti menggunakan APD, tidak menyeduh konduktor hidup, lalu area panel harus kering, alat tidak boleh dijatuhkan atau diguncang. Nah, pengambilan data, ambil data setiap 3 menit sebanyak 5 kali. Tujuannya itu melihat fluktuasi tegangan, arus, dan THD. Foto setiap kondisi tampilan. Ini bisa dibuat untuk laporan biasanya. Pastikan data antar fasanya juga konsisten, seperti tegangan RST tidak boleh berbeda terlalu jauh. Dan juga THD tinggi itu ada masalah kualitas daya. Oke. Baik, kita lanjut ke penyajian dan analisis datanya. Nah, penjelasan tabel hasil pengukuran itu, di percobaan ini kita mengambil data tegangan, arus, dan THD tiap 3 menit sebanyak 5 kali. Jadi di tabel nanti kita isi nilai tegangan per fasa RST, arus per fasa RST, dan THD tegangan dan arus. Tujuannya itu biar kita tahu apakah kualitas daya di panel itu stabil atau berubah-ubah. Jadi kalau kita lihat tabel, biasanya tegangan itu stabil di angka 220 sampai dengan 230 volt per fasa atau 380 sampai dengan 400 volt kalau antar fasa. Kalau tegangannya berubah-ubah, misalnya turun sedikit pada menit tertentu, itu biasanya karena ada beban yang lagi nyala atau mati, panel lagi banyak dipakai, dan juga pembagian beban antar fasa itu kurang merata. Nah, kalau tegangan beda jauh antar fasa, itu berarti panelnya nggak seimbang bebannya. Biasanya fasa RST dipakai nggak merata. Jadi arus paling gampang berubah, soalnya arus itu ngikutin beban yang aktif. Kalau arusnya naik, ada alat yang nyala. Kalau arusnya turun, berarti ada beban yang mati. Kalau arus salah, satu fasa lebih besar dari fasa lain. Artinya pemakaian listrik antar fasa itu nggak seimbang. Jadi netral bisa jadi panas, kualitas sistem juga bisa jadi kurang bagus. Nah, lanjut, THD itu tingkat gangguan atau kotoran yang ada di gelombang tegangan atau arus. Ada 2,
THDV dan THDI. THDV itu gangguan pada tegangan, sedangkan THDI itu gangguan pada arus. Biasanya THD datang dari alat elektronik modern seperti laptop, charger, AC, power supply, dan lain-lain. Nah, cara bacanya itu gampang. THD kecil itu listriknya bersih, sedangkan THD tinggi listriknya kotor. Kalau dari tabel terlihat THD berubah, THD naik. Ada alat elektronik non-linear yang baru menyala, contohnya AC inverter, komputer, charger laptop, dan yang lainnya. Sedangkan THD turun, beban yang bikin harmonisa itu mati. Nah, THD stabil, kondisi panel bagus dan beban relatifnya itu sama. THD tinggi itu di atas 5 sampai dengan 8%. Ini berarti kualitas dayanya kurang bagus. Dampaknya itu peralatan juga bisa cepat panas, lampu LED bisa kedap-kedip, komputer juga bisa error. Nah, sedangkan THD rendah itu di bawah 5%. Jadi ini berarti kualitas daya listriknya itu bagus, listriknya stabil, gelombang sinusnya bersih, peralatan lebih awet. Dari tabel pengukuran kita bisa lihat kalau tegangan dan arus setiap fase itu berubah-ubah setiap 3 menit. Perubahan ini itu normal karena dipengaruhi oleh beban yang nyala atau mati di gedung. Untuk THD nilainya naik turun sesuai jumlah beban elektronik yang aktif. Nah, kalau THD tinggi berarti gelombang listriknya itu makin kotor. Dan ini kurang baik biasanya untuk kualitas daya. Tapi kalau THD kecil dan stabil artinya sistem kelistrikannya bagus dan aman buat peralatan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus membuat kesimpulan mengenai praktikum tentang pengukuran kualitas daya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa tegangan, arus, dan frekuensi dikatakan sebagai parameter utama dalam menentukan kualitas daya listrik, dan apa dampaknya jika terjadi penyimpangan nilai dari ketiga parameter tersebut? Untuk jawabannya itu karena ketiganya menentukan peralatan listrik dapat bekerja normal. Jika salah satunya menyimpang, maka kinerja alat akan terganggu. Tegangan terlalu tinggi ataupun rendah bisa membuat alat cepat rusak. Arus berlebih menyebabkan kabel panas ataupun MCB trip, dan frekuensi yang tidak stabil dapat membuat motor berputar tidak sesuai dan sistem tenaga kurang stabil. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan langkah-langkah penting dalam pemasangan kabel arus klem dan kabel tegangan pada power quality analyzer, dan juga mengapa arah dan warna klem harus diperhatikan dengan benar. Mengenai langkah-langkah, pemasangan kabel tegangan harus mengikuti warna dan urutan fase, sedangkan klem harus mengikuti arah panah dan sesuai fase. Arah dan warna itu penting untuk memastikan pembacaan tegangan, arus, daya, dan faktor daya akurat, serta mencegah kesalahan analisis kualitas daya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, setelah data tegangan, arus, dan total harmonic distorsi ataupun THD diperoleh setiap 3 menit, apa yang dapat disimpulkan dari perubahan nilai THD terhadap waktu, dan bagaimana pengaruh hasil tersebut terhadap kualitas daya pada sistem? Untuk jawabannya itu tersendiri, data pada THD V ataupun tegangan 3 sampai 3,13%. Angkanya itu kecil dan hampir tidak berubah. Artinya, gelombang tegangan baik dan tidak ada gangguan, masih dalam batas standarnya. Kemudian pada data THDI ataupun arus 21% sampai 23%, angka cukup besar dan berubah-ubah. Artinya, arus mengalami distorsi dikarenakan pada saat pengukuran gedung kelas teknik elektro sedang digunakan. Perubahan naik turun THD arus ini berarti beban linearnya kadang off ataupun kadang off atau on. Dan pengaruh pada kualitas daya adalah THD arus yang besar dapat menyebabkan kabel panas, rugi daya meningkat, dan netral biasanya terbebani. Meskipun demikian, selama THD V ataupun tegangan masih kecil, peralatan listrik masih bisa bekerja secara normal. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan power quality analyzer,
Tegangan pada ketiga fasa berada dalam kondisi stabil dengan nilai sekitar 217 sampai 229 V dan THD tegangan rendah kurang dari 5%, sehingga kualitas tegangan masih baik. Namun, arus menunjukkan keseimbangan cukup besar antara fasa dengan fasa S memiliki arus jauh lebih tinggi dibanding dengan fasa R. Data T selain itu, nilai THD arus cukup tinggi 21-23% yang menunjukkan adanya beban non-linear pada sistem. Oke, baik, sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Maafkan bila ada kekurangan ataupun salah kata karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.